warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lina Listiana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Mojoreto 4 Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Eka. Beliau adalah wali kelas 5B SD Negeri Mojoreto 4 Kota Kediri. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Lina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah Bu Eka, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, atau sebelum nanti saya melakukan proses supervisi akademik. Nah Bu Eka, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran supaya lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Begitu ya Bu Eka. Beberapa pertanyaan Bu Eka yang akan saya sampaikan kepada Bu Eka. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Bu Lina, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menuliskan pengertian zat tunggal ya, serta mengidentifikasi contoh benda zat tunggal yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua yaitu siswa dapat menuliskan pengertian zat campuran serta mengidentifikasi contoh benda zat campuran yang ada di lingkungan sekitar kita. Iya. Jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Eka capai ya. Kemudian Bu Eka, untuk area pengembangan apa yang ingin Ibu capai saat observasi nanti? Baik Bu Lina, untuk area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya. Untuk area pengetahuan yaitu menuliskan pengertian zat tunggal Ya. dan campuran. Sedangkan untuk area keterampilannya yaitu mendemonstrasikan contoh zat tunggal dan zat campuran yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik Bu Eka, jadi untuk area pengembangannya di sini ada dua ya, untuk pengetahuan dan keterampilan. Betul. Nah Bu Eka, selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di kelas. Mungkin dari strategi, model pembelajaran, ataupun metode apa nanti yang akan Ibu gunakan saat observasi nanti. Baik Bu Lina, untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu Bu Lina? Iya. Kemudian untuk model pembelajarannya Bu Eka, menggunakan model pembelajaran apa? Oh iya, model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning. Ya, PBL ya Bu. Iya. Ya. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok dan penugasan. Ya. Untuk pembagian kelompoknya akan disesuaikan dengan pengetahuan, keterampilan dan minat mereka. Bu Lina. Oh iya, jadi di sini nanti Bu Eka menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian model pembelajarannya menggunakan PBL dengan metode diskusi dan penugasan. Seperti itu ya Bu Eka? Iya. Ya. Baik Bu Eka, jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas nanti menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian model pembelajarannya adalah PBL dengan metodenya diskusi, penugasan, dan tanya jawab ya Bu Eka. Nah untuk selanjutnya Bu Eka, nanti media apa yang akan Ibu gunakan saat pembelajaran nanti? Untuk media pembelajarannya yang visual saya menggunakan buku bacaan, sedangkan untuk yang auditori mendengarkan voice note tentang zat tunggal dan zat campuran. Sedangkan untuk kinestetik mereka mempraktekkan langsung pencampuran zat campuran dan zat tunggal. Oke. Nah baik Bu Eka, kira-kira kapan Bu Eka nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Oke, insya Allah akan
Saya laksanakan hari Senin minggu depan, Bu Lina. Iya, oke. Berarti hari Senin depan ya, Bu Ika ya. Iya. Jadi nanti di hari Senin depan di kelas 5 ya, Bu? Iya. Jam ke berapa? Jam ke-1 dan 2. Oke, nanti jam pertama dan kedua saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas atau saat observasi, kita akan mengadakan kegiatan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh PP saya, Ibu Nurhayati. Oke, baik. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, Bu Eka, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran pembelajaran seperti apa yang akan saya lakukan di kelas nanti, seperti menentukan medianya, sehingga nanti lebih percaya diri, Bu Lina. Iya, alhamdulillah. Baik, Bu Eka, terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi minggu depan. Iya, sama-sama, Bu Lina. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Duduk siap menghormat. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi juga. Silakan yang waktunya. Terima kasih. Kita memulai pelajaran hari ini, Bu Eka ingin tahu dulu perasaan kalian hari ini seperti apa? Wah, perasaannya beraneka ragam ya. Ada yang senang sekali sepertinya. Yang lagi sebel mungkin Mas Bima. Kenapa, Bim? Pulsanya habis. Terus kalau pulsanya habis jadi Gak bisa apa-apa. nggak bisa apa-apa, nggak bisa main HP. Ya, Mas Bima sebenarnya karena paketannya habis. Aku dulu Mas Bima, uang satunya mungkin bisa dikumpulkan untuk beli paketan. Ya, oke. Istrinya boleh ditaruh dulu. Akan mempelajari materi yaitu tentang memahami zat tunggal dan zat campuran. Sebelum mempelajari zat tunggal dan zat campuran, kalian pasti sudah pernah di rumah pernah ngecap teh atau pernah buat kopi, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh apa? Zat campuran. Zat campuran, betul. Mas Bima sudah tahu ya, mungkin sudah belajar di rumah. Ya, itu adalah contoh dari zat campuran. Campuran dari apa? Kopi dan air. Kopi dan air. Untuk hari ini anak-anak, kita belajarnya akan disesuaikan dengan kesukaan kalian. Anak-anak siapa yang belajarnya lebih suka dengan cara membaca buku? Siapa kalau di rumah belajarnya lebih suka membaca buku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 anak ya, oke. Terus siapa yang di rumah belajarnya lebih suka dengan sambil mendengarkan? Dengarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 anak. Terus siapa yang lebih suka mempraktekkan langsung? Mempraktekkan langsung. Oke, perhatikan tadi
yang suka visual bergabung di sini, yang suka audio bergabung di sini, yang suka praktek langsung duduk di sini. Silakan, tasnya nggak usah dibawa. Ini berarti belajarnya dengan membaca buku bacaan. Ya, nanti per anak dapat 1 lembar. Untuk kelompok audio nanti mendapatkan materi dalam jadwal sama zat campuran dari pesan suara. Ya, dicatat poin-poin pentingnya. Nanti kalau misalkan ketinggalan boleh di pause dulu atau di play ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Tugasnya untuk yang kinestetik nanti saya bagi satu kelompok itu ada 3 anak karena jumlahnya 9, berarti nanti ada 3 kelompok. Ya, satu kelompok mengerjakan 1 lembar kerja peserta didik sesuai apa yang kalian praktekkan nanti. Ya. Jadi nanti bahannya sudah saya siapkan, sampean tinggal mempraktekkan sesuai dengan yang ada di lembar kerja ini. Ya, menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, yang kelompok nanti mempraktekkan sendiri-sendiri nomor 1 sampai 8. Mengerjakan sesuai dengan gaya belajar yang kalian sukai. Ya, yang kinestetik sudah melakukan praktikum, yang audio sudah mendengarkan materi, ya, yang visual sudah membaca materinya. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil dari kelompok kalian sendiri-sendiri. Mulai dari yang kelompok visual dulu. Silakan Mbak. Tangan untuk silakan Mas Reza mempresentasikan. Hari ini kita kan sudah belajar tentang materi apa? Tentang materi apa? Zat tunggal. Ya, sebelum mempelajari zat tunggal sama zat campuran tadi ada apa? Materi. Apa itu materi? Ada yang masih ingat tadi apa itu materi? Kelompok visual. Apa itu materi? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa. Ulangi, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai masa dan menempati ruang. Ya, materi itu dibedakan menjadi dua. Apa tadi? Audio.
zat tunggal dan zat campuran. Terus zat tunggal itu tadi juga dibedakan menjadi dua. Apa? Unsur dan senyawa. Ya, unsur dan senyawa. Unsur itu juga ada dua. Unsurnya apa? Logam dan non-logam. Terus yang kedua ada zat apa? Zat campuran. Campuran. Yang kalian praktekkan tadi loh. Nah, untuk lebih memahami lagi, kalian kerjakan LKS skema 9 halaman 72 Romawi 1 dan 2 ya. Dimana anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, tadi kan sudah belajar sesuai dengan kesukaan kalian kan. Ya, karena waktunya sudah habis, pelajaran selanjutnya apa? Agama. Untuk pertemuan selanjutnya, materi yang kita pelajari yaitu tentang perbedaan zat tunggal dan zat campuran. Bisa kalian pelajari dulu di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam Bu Lina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa Bu Lina. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Bu Eka sudah meluangkan waktunya hari ini. Kemarin Ibu sudah melakukan proses pembelajaran ya. Jadi sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Di kegiatan pasca observasi ini kita diskusi ringan saja Bu. Jadi refleksi dan tindak lanjut dari proses pembelajaran Ibu kemarin. Nah, kira-kira Bu Eka, dari pembicaraan kita hari ini, adakah yang ingin Ibu sampaikan? Dari percakapan kita hari ini Bu Lina, saya ingin sharing tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin di kelas dengan tujuan untuk agar ada perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya ketika di kelas. Oke, baik. Bagaimana perasaan Bu Eka setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah lega dan senang Bu Lina. Iya. Karena pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Iya, sudah plong ya Bu ya, sudah Iya, dilaksanakan. Oke Bu Eka, kemudian bagaimana kesan Ibu saat melakukan pembelajaran kemarin? Kesannya sangat senang ya Bu Lina, Iya. karena melihat anak-anak antusias belajar dan tujuan pembelajaran juga tercapai. Iya, baik. Menurut Bu Eka, apakah pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin sudah sesuai dengan tahapan atau rencana pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu rancang? Oke. Kalau menurut saya Bu Lina, sudah sesuai dengan tahap pembelajaran berdiferensiasi mulai dari tahap awal sampai akhir, tapi tetap ada kurang-kurangnya sehingga nanti perlu ada perbaikan agar kedepannya lebih baik lagi. Iya, betul sekali. Kemarin waktu saya amati di kegiatan pembelajaran memang sudah tampak ya, mulai dari tahap awal pembelajaran Ibu melakukan kegiatan apresiasi, kemudian juga menanyakan perasaan anak-anak menggunakan stick emoticon. Kemudian di kegiatan inti Ibu juga membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar anak-anak ya. Kemarin ada 3, ada audio, kinestetik, dan visual. Kemudian di tahap akhir Ibu juga melakukan refleksi dan penguatan. Kemudian Bu Eka, dari yang sudah Ibu lakukan kemarin, kalau boleh sedikit cerita, ada tidak hal-hal yang menurut Ibu memuaskan saat pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya Bu Lina, yang memuaskan itu saya sudah menyiapkan media pembelajaran dari gaya belajar visual, audio maupun kinestetik. Jadi anak-anak bisa berinteraksi dalam kelompoknya dengan menyenangkan dan juga aktif. Kira-kira Bu Eka, dari sekian banyak hal memuaskan yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira ada nggak yang kesulitan yang dialami oleh murid Ibu selama pembelajaran kemarin? Kayaknya masih ada beberapa murid yang belum percaya diri saat presentasi Bu Lina. Jadi tetap harus kita support. Iya, kayaknya sepertinya anaknya masih malu-malu gitu ya Bu ya? Seperti itu. Iya. Kira-kira saat pembelajaran kemarin ada tidak kesulitan yang Ibu alami untuk Ibu? Ya,
Ada Bu Lina, masih ada murid yang belum bisa fokus sehingga kurang memperhatikan ketika pembelajaran berlangsung. Oke, baik Bu Eka. Nah, apakah ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan ini, Bu? Ya, kita sebagai guru tentunya terus mengingatkan mereka agar selalu konsentrasi ketika pembelajaran berlangsung. Iya. Menurut Bu Eka, manakah yang sudah baik dan dipertahankan, dan bagian manakah yang masih kurang dan perlu untuk perbaikan? Kalau menurut saya Bu Lina, yang sudah baik dan perlu dipertahankan adalah saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, menarik sehingga lebih membuat mereka lebih semangat ketika mengikuti pelajaran. Sedangkan untuk yang perlu diperbaiki, penerapan pembelajaran berdiferensiasi karena hal tersebut masih baru bagi saya Bu Lina, jadi masih perlu ditingkatkan lagi. Iya. Mungkin pembelajaran berdiferensiasi ini karena masih hal baru ya bagi Bu Eka, jadi belum terbiasa. Tapi kemarin waktu saya melakukan kegiatan observasi itu, menurut saya Bu Eka itu sudah keren loh kemarin. Jadi Ibu sudah membagi murid sesuai dengan gaya belajar murid, kemudian juga menyiapkan media pembelajaran. Untuk anak-anak visual Ibu sediakan bacaan, kemudian untuk anak-anak kinestetik praktek secara langsung, dan anak-anak audio menggunakan voice note seperti itu. Kira-kira apa rencana perbaikan untuk hal yang masih kurang tadi Bu Eka? Oke, solusi atas kekurangan saya Bu Lina ya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu tadi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, terus mencari sumber-sumber di internet. Iya, luar biasa semangat dari Bu Eka untuk terus belajar ya. Nah, kira-kira Bu Eka punya target kapan rencana perbaikan ini akan dilaksanakan? Oke, insya Allah secepatnya Bu Lina agar ke depannya lebih maksimal lagi. Oke, baik. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Eka untuk melakukan proses perbaikan ini? Oke, tentunya bimbingan dari Bu Lina sebagai guru penggerak dan juga teman-teman sejawat untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Di sini saya juga masih banyak belajar. Nanti kita juga akan Bismillah berkembang bersama, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain juga. Nah, kira-kira Bu Eka dari percakapan kita hari ini masih ada ganjalan apa tidak? Oke. Alhamdulillah sudah tidak ada ganjalan lagi Bu Lina dengan kegiatan pasca observasi ini. Iya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam meningkatkan pembelajaran kepada murid khususnya di SD Mojoroto 4 ini. Iya, amin. Sekali Bu Eka, saya ucapkan terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk bisa melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Eka, mulai dari tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga dari hasil diskusi kita hari ini dapat memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Eka sekali lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.